Otomatis terjadilah transformasi juga dalam penipuan, ya. Garuda Indonesia menyatakan keberatan terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Mereka menilai ada kejanggalan dalam pencatatan pendapatan yang membuat perusahaan seakan-akan meraih untung tahun lalu. Penipuan konsumen secara global ini juga bertambah sekali, ya. Dengan seiring dengan transformasi yang ada, otomatis terjadilah transformasi juga dalam penipuan. Ya, nah dilihat dari data itu ada 36% ya penduduk kita itu masih khawatir sekali, ya, karena dia khawatir datanya akan dipakai oleh penipu untuk bisa berserakan gini sih di pantry. Laporan keuangan kebuka. Ini apa lagi? Ada user, ada password. Di pantry berserakan kayak gini. Sistem informasi akuntansi udah digital, tapi pengendaliannya masih kacau kayak gini. Data penting sensitif berserakan di mana-mana. Hari ini aku terima uang, input transaksi, dan ACC laporan sendiri. Praktis sih, tapi kok kasnya selisih ya? Loh, kok file laporannya hilang? Lah, kok laptop gue error sih? Lah, backup? Apa itu backup? Bukti transaksi 2 minggu yang lalu ada. Bukti transaksi 2 bulan yang lalu. Hah, kemana ya file ini? Loh, auto delete setelah 30 hari. Transaksi 200.000, typo 2 juta. Ya udahlah. Evaluasi pengendalian internal dan juga perancangan kontrol yang baik tentunya sangat penting bagi sistem informasi akuntansi di suatu perusahaan, sehingga dapat memastikan keamanan data dan juga laporan yang andal. Dengan begitu, tentunya suatu perusahaan dapat meminimalisir risiko terjadinya kebocoran data, manipulasi data, hingga kesalahan lainnya. Oleh karena itu, dengan sistem informasi akuntansi yang baik, tentunya suatu perusahaan dapat memastikan kualitas informasi yang baik yang nantinya menjadi acuan dalam mengambil keputusan. Yuk kita simak materi presentasi dari kelompok kami. Yang terhormat, Ibu Dr. Juli Sarsuryadi, SEAKMM CA30A, dan juga teman-teman sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 berkesempatan untuk memaparkan
terkait perancangan kontrol pada sistem informasi akuntansi, menjamin integritas data dan keandalan laporan keuangan di era transformasi perusahaan di Indonesia. Pemaparan kali ini tentunya bertujuan sebagai pemenuhan syarat nilai proyek di Sistem Informasi Akuntansi 1 semester ganjil 2025-2026. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan tentang latar belakang. Di era ekonomi digitalisasi ini, banyak perusahaan yang beralih dari sistem manual ke sistem digital, sehingga perusahaan itu dapat semakin cepat dan semakin efisiensi dalam setiap pemrosesannya. Namun, di sisi lain juga banyak perusahaan yang belum bisa mengadopsi sistem digitalisasi tersebut, sehingga dapat memunculkan risiko-risiko ataupun keamanan yang akan dialami oleh perusahaan tersebut, seperti ancaman cyber dan juga kesalahan input. Dengan adanya masalah ini, mengadopsi integritas data menjadi faktor kunci utama dalam menjamin keamanan dan keandalan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, kelemahan lingkungan pengendalian, di mana manajemen ini perlu mengetahui risiko-risiko yang akan dialami atas sistem barunya tersebut. Lalu yang kedua ini ada ancaman keamanan dan kecurangan, karena meningkatnya kerentanan terhadap akses yang tidak sah dapat mendistorsi laporan keuangan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yang dimana kita akan menjelaskan yang pertama itu bagaimana kondisi penerapan kontrol internal dalam sistem informasi akuntansi pada perusahaan yang sedang menjalani transformasi. Lalu yang kedua itu ada faktor resiko apa yang paling signifikan dalam mengancam integritas data dan keandalan laporan keuangan dalam SIA berbasis teknologi. Selanjutnya ada tujuan penelitian tersebut. Jadi, tujuan penelitian tersebut ini adalah menganalisis tingkat efisiensi kontrol internal yang saat ini diterapkan dalam sistem informasi akuntansi pada perusahaan yang sedang menjalani transformasi digital. Nah, yang kedua ini mengidentifikasi berbagai risiko potensial yang dapat menyebabkan distorsi data akuntansi dan mempengaruhi keandalan laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga ini merancang model atau prosedur kontrol internal dalam SIA yang dapat meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan serta memastikan validitas dan kekurangan laporan keuangannya. Lalu manfaat penelitian tersebut yang pertama itu untuk mahasiswa itu diharapkan dapat menambah referensi akademis mengenai penerapan kontrol pada SIA di era digital. Lalu yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat merekomendasikan mengenai desain kontrol SIA yang paling efektif sehingga perusahaan dapat meningkatkan keamanan data dan keandalan laporan keuangannya. Lalu yang ketiga, bagi auditor, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menilai risiko audit dan merancang prosedur audit pada sistem berbasis teknologi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, saya akan membahas konsep dari sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi ini tuh merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, serta menyediakan informasi terkait aktivitas keuangan dan operasional organisasi. Ada pula menurut teori dari Romney dan Steinberg, yang dimana SIA adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Pandangan ini tuh menegaskan bahwa esensi utama SIA itu ada pada proses pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Ada pula dari teori Bontnar dan Hopwood, yang dimana SIA ini tuh merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data akuntansi dan menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal. Selanjutnya, kita masuk ke bagian tujuan dan fungsi sistem informasi akuntansi. Nah, tujuan utama dari sistem informasi akuntansi itu menyediakan informasi yang akurat dan relevansi yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pengolahan organisasi. Ada pula menurut teori dari Romney dan Steinberg, yang dimana menyebutkan bahwa SIA itu bertujuan untuk yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas dan transaksi. Lalu yang kedua, mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan manajemen. Lalu yang ketiga itu menyediakan mekanisme pengendalian internal untuk mengamankan aset organisasi.
Jadi penjelasan itu menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi itu berfungsi tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga menjaga keamanan data dan aset perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Nah, di sini tuh dibagi lagi jadi beberapa bagian dari komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama tuh ada sumber daya manusia sebagai pengguna sistem. Jadi dalam struktur sistem informasi akuntansi itu, sumber daya manusia merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan sering dianggap sebagai komponen yang paling menentukan keberhasilan penggunaan sistem. Jadi ada juga menurut dari artikel akuntansi Ubaya menjelaskan bahwa manusia atau people itu sebagai salah satu komponen utama SIA, yang dimana bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan memberikan manfaat optimal ya jika tidak dioperasikan oleh penggunaan yang kompeten, yaitu manusia atau people ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua dari komponen data sistem informasi akuntansi. Yang kedua ini data dan prosedur akuntansi, yang dimana bagian ini tuh membentuk kerangka mekanis dari sistem informasi akuntansi. Nah, data dalam sistem informasi akuntansi itu mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi perusahaan, mulai dari transaksi penjualan, pembelian bahan baku, biaya operasional, pembayaran gaji, sampai perubahan pada aset dan kewajiban. Lalu ada pula dari menurut artikel OCBC itu menjelaskan bahwa data itu merupakan materi dasar yang harus akurat, lengkap, dan dapat ditelusuri sebelum masuk dalam sistem. Nah, data yang tidak lengkap atau tidak valid akan berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, sehingga sistem harus dibangun dengan mekanisme verifikasi dan validasi. Namun, data itu tidak akan memiliki arti apabila tidak diproses menggunakan prosedur akuntansi yang baku. Nah, kemudian menurut dokumen dari siklus dan prosedur akuntansi dijelaskan bagaimana setiap transaksi itu harus melalui alur yang terstruktur, yang dimana memulai dari pencatatan dalam jurnal umum, pemostingan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, lalu pembuatan laporan keuangan hingga penutupan akun. Nah, prosedur tersebut memastikan bahwa data itu diolah secara sistematis, terpadu, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu teknologi pendukung sistem informasi akuntansi, yang dimana terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur jaringan. Nah, teknologi dalam sistem informasi akuntansi ini kayak perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan itu tuh menjadi fondasi operasional sistem. Terus menurut artikel dari akuntansi Ubaya menjelaskan bahwa teknologi itu merupakan unsur penting yang memungkinkan sistem informasi akuntansi itu berfungsi secara cepat, efisien, dan terintegrasi. Nah, lalu ada perangkat kerasnya, hardware-nya berfungsi itu sebagai media fisik tempat sistem dijalankan. Nah, ini tuh mencakup kayak komputer, server, printer, terus scanner bukti transaksi, lalu perangkat penyimpanan eksternal, dan perangkat jaringan. Selanjutnya ada dari perangkat lunak atau software, yang dimana itu kayak komponen yang mengolah data secara otomatis. Nah, perangkat lunak akuntansinya tuh kayak SAP, MEOB, Accurate, atau sistem ERP lainnya, yang mengintegrasikan berbagai modul seperti penjualan, pembelian, persediaan, dan akuntansi keuangan. Selanjutnya, di teknologi pendukung ini tuh tidak hanya memfasilitasi proses akuntansi, tetapi juga menjaga keamanan dan keberlanjutan data. Nah, infrastruktur teknologi informasi itu biasanya dilengkapi dengan sistem backup otomatis, firewall, enkripsi, serta mekanisme pemulihan bencana untuk menghindari kerusakan data. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga dari landasan teori, yaitu pengendalian internal. Nah, yang pertama tuh ada dari pengertian dari pengendalian internal itu sendiri, yang dimana suatu proses yang dirancang, diterapkan, dan dijalankan oleh manajemen, dewan komisaris, serta seluruh karyawan untuk menyediakan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi itu dapat dicapai. Penjelasan ini tuh sama kayak definisi umum pengendalian internal yang dijelaskan menurut dari Gramedia Literasi, yang dimana pengendalian internal tuh
Dari mulai jenis, tujuan, komponen, dan unsurnya dipahami sebagai kesatuan prosedur, kebijakan, struktur organisasi, serta praktik-praktik operasional yang membantu menjaga kualitas informasi keuangan dan mengamankan aset perusahaan. Terus secara teori juga model COSO ini menegaskan bahwa pengendalian internal itu adalah bagian dari sistem tata kelola organisasi yang bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya kita masuk bagian dari tujuan pengendalian internal. Tujuannya ini tuh dianalisis dari beberapa aspek yang sebagaimana tuh dijelaskan dari menurut artikel accurate.id dan artikel Gramedia Literasi. Nah, secara umum tuh pengendalian internal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa perusahaan itu dapat berjalan sesuai arah yang direncanakan, terbebas dari risiko penyimpangan yang signifikan, serta memiliki informasi yang akurat untuk mengambil keputusan. Selanjutnya kita masuk bagian 3, yaitu unsur dari pengendalian internal yang berdasarkan COSO. Nah, kerangka COSO ini tuh sebagaimana tuh dijelaskan menurut Universitas Airlangga dan menurut accounting COSO menguraikan 5 komponen fundamental pengendalian internal. Nah, kelima komponen ini itu bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan sistem pengendalian yang kuat dan mampu mengelola risiko dengan cepat. Nah, di sini ada 5 komponen. Yang pertama tuh ada dari lingkungan pengendalian, yang dimana ini tuh fondasi dari seluruh kerangka pengendalian internal. Nah, menurut referensi dari Universitas Airlangga, lingkungan pengendalian itu dianggap sebagai sebutannya tone at the top, yaitu budaya organisasi yang diciptakan oleh manajemen puncak. Lingkungan ini tuh mencerminkan nilai etika, integritas, komitmen terhadap kompetensi, terus struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas, serta gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah bagian dari komponennya, yaitu kedua itu penilaian risiko atau risk assessment, yang dimana proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Berdasarkan penjelasan COSO dalam sumber Erlangga ini tuh risiko dapat bersumber dari faktor internal seperti kesalahan manusia, prosedur yang tidak memadai, atau pemisahan tugas yang buruk. Yang komponen yang ketiga itu ada dari aktivitas pengendalian kontrol atau control activities, yang dimana aktivitas pengendalian itu merupakan kebijakan dan prosedur nyata yang diterapkan untuk menangani risiko yang telah diidentifikasi. Nah, accounting COSO ini menyatakan bahwa contoh aktivitas pengendalian itu mencakup pemisahan tugas, otorisasi transaksi, rekonsiliasi, lalu pemeriksaan fisik aset, dan sistem dokumentasi. Lalu ada komponen yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Jadi ada menurut dari COSO, sistem informasi itu yang baik harus mampu menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi tersebut tuh harus mengalir secara efektif ke seluruh bagian organisasi sehingga setiap karyawan tuh tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada pemantauan atau monitoring, yang dimana ini tuh komponen terakhir menurut COSO adalah itu pemantauan, yang dimana dijelaskan bahwa monitoring ini tuh bertujuan memastikan sebuah komponen pengendalian internal itu berjalan sebagaimana mestinya. Pemantauan itu dilakukan melalui audit internal, audit eksternal, evaluasi manajemen, serta umpan balik dari karyawan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi. Pada bagian ini kita mulai dulu dengan memahami apa yang dimaksud dengan pengendalian internal dalam SIA. Nah, kemudian menurut Aulia tahun 2024, pengendalian internal itu adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa data akuntansi itu akurat, proses bisnis itu berjalan sesuai dengan aturan, dan aset perusahaan terlindungi. Dalam konteks SIA, ada 5 kelompok utama pengendalian internal. Yang pertama itu adalah preventive control, yang kedua itu adalah detective control, ketiga adalah corrective control, keempat adalah general IT control, dan yang terakhir adalah application control. Kelima jenis kontrol ini tuh bekerja agar data perusahaan itu tetap aman dan laporan keuangan yang dihasilkan tetap dapat dipercaya.
Selanjutnya jenis kontrol pertama itu adalah preventive control. Jadi preventive control itu adalah pengendalian yang tujuannya mencegah masalah sebelum terjadi. Menurut Aviana tahun 2012, kontrol preventif ini tuh sangat penting karena sebagian besar kesalahan dalam sistem itu muncul akibat dari human error atau akses tidak sah yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Ada beberapa contoh preventive control. Yang pertama itu adalah otorisasi pengguna, yaitu pembatasan hak akses hanya untuk pegawai yang berwenang. Misalnya, hanya staf bagian pembelian yang bisa membuat purchase order dan hanya manajer yang boleh menyetujui transaksi tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah akses kontrol, seperti penggunaan password yang kuat, autentifikasi yang 2 faktor, dan role-based access control. Jadi intinya setiap pengguna itu hanya bisa mengakses modul sesuai dengan tugasnya. Yang ketiga adalah segregation of duties atau pemisahan tugas, di mana satu orang ini tuh tidak boleh memegang otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset sekaligus. Hal ini tuh sangat penting untuk mencegah fraud. Yang keempat itu adalah pelatihan penggunaan. Jadi kesalahan input itu sering muncul karena pengguna tidak memahami fitur sistem, sehingga pelatihan itu tuh perlu dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir itu adalah pengamanan fisik teknologi informasi, seperti dengan mengunci ruang server, penggunaan firewall, CCTV di area server, dan kontrol pintu masuk. Nah, semua kontrol ini itu bersifat mencegah, sehingga bisa meminimalkan resiko sebelum masalah itu muncul. Setelah preventive control, kita masuk ke jenis berikutnya, yaitu detective control. Jadi detective control ini tuh berfungsi sebagai alarm atau pendeteksi jika ada kesalahan atau aktivitas mencurigakan yang sudah terjadi di dalam sistem. Menurut Jana menyatakan bahwa detective control ini sangat penting untuk memastikan sistem tetap transparan dan setiap penyimpangan itu bisa ditemukan dengan cepat. Contoh dari detective control yang pertama itu adalah audit trail. Jadi audit trail itu dimana kita untuk mencatat seluruh aktivitas pengguna, mulai dari siapa yang login, perubahan apa yang dilakukan, hingga transaksi apa yang diproses. Hal ini tuh sangat penting untuk membantu menelusuri kesalahan atau fraud. Kemudian yang kedua itu adalah exception report, yaitu laporan otomatis yang muncul ketika ada transaksi tidak biasa, misalnya transaksi melebihi dari batas kewenangan. Yang ketiga adalah rekonsiliasi berkala, seperti mencocokkan saldo kas dengan di sistem dengan kas fisik, atau mencocokkan persediaan di sistem dengan stok gudang. Nah, yang keempat itu adalah monitoring system, misalnya intrusion detection system yang mendeteksi percobaan akses ilegal. Kemudian yang kelima itu adalah audit internal rutin untuk mengevaluasi apakah sistem itu berjalan sesuai prosedur. Jadi, detective control ini tuh bisa membantu perusahaan cepat mengetahui jika ada kesalahan sehingga bisa segera ditindaklanjuti. Next. Jenis pengendalian berikutnya adalah corrective control. Jadi, jika sebelumnya preventif itu untuk mencegah, detektif untuk mendeteksi, nah untuk corrective control ini bertugas untuk memperbaiki. Menurut Aulia tahun 2024 menjelaskan bahwa corrective control ini itu dilakukan ketika kesalahan sudah ditemukan dan sistem harus dikembalikan ke kondisi normal. Contohnya adalah backup dan restore data, kemudian rencana pemulihan bencana atau DRP, perbaikan kesalahan input berdasarkan bukti yang valid, serta update atau patch sistem untuk memperbaiki bug. Selanjutnya adalah General IT atau JITC. Nah, JITC ini itu adalah kontrol teknologi informasi yang bersifatnya umum dan berlaku di seluruh lingkungan sistem. Menurut Dewi tahun 2025 menyebutkan bahwa JITC ini tuh mencakup manajemen akses teknologi informasi, change management, backup rutin, dan monitoring server serta keamanan fisik. Jadi tanpa JITC yang kuat, sistem itu tuh akan rentan meskipun aplikasi di dalamnya sudah memiliki kontrol. Nah, yang terakhir itu adalah application control. Jadi hal ini adalah kontrol yang langsung tertanam di dalam aplikasi akuntansi. Ada beberapa kategori. Yang pertama itu adalah input control seperti field check, range check, dan missing data check untuk mencegah input yang keliru. Kemudian yang kedua itu adalah processing control seperti batch control dan three-way matching yang memastikan proses transaksi itu dijalankan sesuai dengan logika yang benar. Yang ketiga itu adalah output control seperti review supervisor dan pembatasan distribusi laporan. Yang keempat itu ada database control seperti reference
financial integrity dan enkripsi untuk melindungi data di tabel inti seperti master file. Nah, ketiga jenis kontrol ini tuh bekerja untuk memastikan bahwa walaupun terjadi kesalahan, sistem itu tetap dapat dipulihkan dan laporan keuangannya itu tetap dapat diandalkan. Berikutnya itu kita masuk pada evaluasi pengendalian internal. Jadi menurut Romney dan Steinberg tahun 2021, evaluasi pengendalian internal itu bertujuan untuk memastikan bahwa kontrol yang dirancang benar-benar efektif dalam melindungi aset, kemudian untuk menjaga integritas data dan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Ada beberapa metode evaluasi yang digunakan. Yang pertama itu adalah flowchart, yaitu pemataan visual dari seluruh alur proses, di mana flowchart ini tuh membantu untuk menemukan titik kontrol, titik rawan, dan pemisahan tugas. Yang kedua itu adalah wawancara dengan berbicara langsung kepada pengguna atau user sehingga kita tuh bisa sering menemukan prosedur yang sebenarnya tidak tertulis di SOP tapi kenyataannya di lapangannya dijalankan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kuesioner seperti Internal Control Questionnaire atau ICQ yang memudahkan penilaian cepat terhadap kelengkapan kontrol. Dan yang keempat itu adalah walkthrough, yaitu mengikuti satu transaksi dari awal sampai akhir untuk melihat apakah semua kontrol ini tuh benar-benar dijalankan. Nah, ini tuh penting agar perusahaan tahu apakah sistemnya itu sudah aman atau perlu diperbaiki lagi. Bagian berikutnya itu adalah kelemahan pengendalian internal yang sering ditemukan dalam perusahaan. Nah, ada beberapa kelemahan yang umum antara lain tidak adanya pemisahan tugas, hak akses pengguna yang terlalu luas, tidak adanya validasi input, tidak adanya audit trail, backup data yang tidak memadai, dan prosedur otorisasi yang tidak jelas. Nah, kelemahan ini tuh menimbulkan berbagai dampak serius. Misalnya data tuh bisa menjadi tidak akurat dan tidak lengkap. Selanjutnya laporan keuangan tidak dapat dipercaya. Lalu resiko fraud meningkat dan kesalahan itu menjadi sulit ditelusuri karena tidak ada jejak audit. Nah, selain itu, proses bisnis ini menjadi tidak efisien dan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder itu dapat menurun. Karena itu, kelemahan kontrol itu harus segera diidentifikasi agar dampak-dampak tersebut bisa dihindari. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana merancang SIA yang terintegrasi dengan kontrol internal. Nah, menurut Sankala tahun 2023, perancangan SIA itu adalah proses membangun sistem yang bukan hanya otomatis, tetapi juga aman karena kontrol internal ditanamkan sejak tahap desain. Nah, proses ini tuh biasanya mengikuti tahapan SDLC, di mana pertama itu adalah analisis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, resiko, dan kelemahan sistem lama. Kemudian yang kedua itu adalah desain sistem, di mana termasuk merancang database yang baik, menyusun modul transaksi, menambah validasi input, role-based access, dan audit trail. Selanjutnya yang ketiga itu adalah implementasi, yaitu menguji sistem, memigrasi data, memastikan keamanan, dan melatih pengguna. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan pemeliharaan, yaitu audit berkala, update sistem, dan perbaikan resiko yang muncul. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang integritas data. Menurut Romney dan Steinberg, menyebutkan bahwa integritas dan data itu berarti data harus akurat, lengkap, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi integritas data. Yang pertama itu adalah kualitas input. Jadi bila inputnya itu salah, maka proses dan outputnya juga salah. Yang kedua itu adalah pemrosesan data yang bisa terganggu karena adanya bug atau logika sistem yang tidak tepat. Nah, yang ketiga itu adalah keamanan basis data, di mana jika database tidak aman, maka data mudah dimodifikasi secara ilegal. Nah, integritas data ini tuh sangat penting karena menentukan keandalan laporan keuangan dan kualitas pengambilan keputusan manajemen. Nah, dalam era transformasi digital ini, pengendalian internal ini menghadapi tantangan baru, seperti perubahan struktur otorisasi, hilangnya kontrol manual karena otomatisasi ERP, integrasi sistem baru, migrasi data, dan human error selama transaksi menjadi tantangan yang sangat nyata. Selain itu, ancaman keamanan cyber seperti adanya malware, ransomware, phishing, hacking juga semakin kompleks. Jadi perusahaan itu harus mampu mengadaptasi kontrol internalnya agar tetap relevan dan dalam menghadapi lingkungan digital yang berubah secara cepat. Nah, yang terakhir itu adalah strategi mitigasi resiko. Jadi untuk menjaga integritas data di era digital, perusahaan itu perlu memperbarui SOP dan otorisasi agar sesuai dengan
proses digital, seperti memberikan pelatihan sistem secara berkelanjutan, serta melakukan audit dan monitoring aktivitas pengguna. Selain itu, setiap pembaruan sistem tuh harus melakukan change control yang terstruktur untuk mencegah kerusakan atau bug baru. Nah, penguatan keamanan seperti autentikasi multifaktor, firewall, enkripsi, dan akses berbasis peran itu juga harus diterapkan. Nah, dengan kombinasi langkah-langkah ini, perusahaan itu dapat menjaga integritas data dan memastikan bahwa laporan keuangan tetap andal meskipun lingkungan teknologi berubah. Pembahasan dimulai dari diagnosis kontrol kritis yang membahas terkait mengapa desain ulang kontrol sistem informasi akuntansi menjadi mendesak. Di sini, transformasi perusahaan di Indonesia ditandai dengan migrasi masif sistem akuntansi ke lingkungan digital yang lebih terdistribusi atau cloud-based ERP, yang secara substansial ini mengubah landscape risiko. Dan kami menggunakan pendekatan 5W1H untuk menetapkan definisi dan juga batasan yang dihadapi dalam perancangan kontrol sistem informasi akuntansi. Pertama, dimulai dari pertanyaan what, atau dalam hal ini mempertanyakan apa yang harus dijamin oleh perancangan kontrol. Jawabannya adalah terkait keandalan laporan keuangan dan juga integritas data sistem informasi akuntansi. Keandalan di sini maksudnya adalah bebasnya laporan keuangan dari kesalahan penyajian dalam segi material, yang sumbernya dari integritas data, kualitas data yang memenuhi 3 prinsip utama, yaitu validitas, kelengkapan, dan juga akurasi. Ketika ketiga prinsip tersebut gagal, misalnya dengan pencatatan transaksi fiktif, tidak valid, dan bisa juga transaksi yang hilang, tidak lengkap, secara langsung itu dapat merusak laporan keuangan. Pertanyaan kedua adalah why, yang mempertanyakan mengapa desain ulang kontrol sangat mendesak. Nah, alasannya adalah pertama dari exposure risiko cyber, di mana peralihan ke sistem berbasis teknologi meningkatkan threat landscape. Kontrol tradisional ini tidak memadai untuk melawan ancaman modern seperti ransomware, phishing, dan juga spoofing. Lalu, alasan kedua adalah terkait kepatuhan regulasi di tahun 2025, di mana adanya penekanan baru dari regulator, seperti contohnya itu adalah POJK nomor 13 tahun 2025, yang ditujukan untuk perusahaan efek, yang mewajibkan perusahaan memastikan pengendalian internal untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan, dan menekankan bahwa sistem informasi akuntansi itu harus patuh pada standar pengawasan yang diperbarui. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah who, yang mana menyangkut terkait siapa yang bertanggung jawab atas perancangan dan juga efektivitas kontrol sistem informasi akuntansi. Jawabannya adalah seluruh entitas, namun berawal dari komitmen kepemimpinan, dan komitmen tersebut membentuk lingkungan pengendalian terhadap komponen COSO yang paling fundamental. Nah, di sini pertama membahas tentang integritas dan juga nilai etika, di mana maksudnya adalah lingkungan pengendalian yang kuat akan menuntut Dewan Direksi dan manajemen puncak untuk menunjukkan komitmennya terhadap integritas digital yang mencakup kebijakan anti-fraud dan khususnya melibatkan manipulasi data sistem. Lalu kedua tentang kompetensi dan juga struktur, di mana perancangan kontrol membutuhkan alokasi SDM yang kompeten, khususnya di unit IT dan satuan pengawasan internal lainnya. Kelemahan dalam literasi finansial dan teknologi di antara staf-staf operasional tentunya menyebabkan human error yang nantinya akan mematikan integritas data, sehingga control environment harus menjamin pelatihan profesional yang sifatnya berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi. Selanjutnya mempertanyakan terkait where, menyangkut di mana kontrol diterapkan yang melibatkan seluruh arsitektur sistem informasi akuntansi. Jawabannya dari server fisik ataupun virtual, database, source code aplikasi, hingga terminal input pengguna. Kontrol di sini harus end-to-end dan mencakup pengendalian umum yang melindungi infrastruktur dan pengendalian aplikasi yang dapat menjamin akurasi pemrosesan. Selanjutnya mempertanyakan terkait when atau terkait kapan kontrol dilaksanakan harus bergeser dari mekanisme periodik menjadi kontrol berkelanjutan. Hal ini mendesak karena kecepatan transaksi digital memerlukan intervensi real time untuk mencegah eskalasi kerugian yang merupakan syarat untuk efektivitas komponen pemantauan.
Selanjutnya adalah analisis strategis control, di mana kami menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mengoptimalkan risiko dan juga peluang. Di sini tujuannya adalah analisis SWOT ini harapannya adalah dapat memberikan pandangan strategis tentang bagaimana perusahaan Indonesia harus memposisikan perancangan kontrol sistem informasi akuntansi untuk mencapai keunggulan kompetitifnya. Selain dari sisi kepatuhan. Pertama, dari kekuatannya tersendiri. Kekuatannya itu adalah efisiensi operasional, di mana sistem informasi akuntansi berbasis teknologi tentunya menawarkan peningkatan efisiensi proses hingga menyentuh angka 40% dibandingkan sistem yang masih manual, dan tentunya dapat mengurangi waktu pemrosesan dan juga biaya operasional. Yang kedua ini dari audit trail yang kuat, di mana sistem modern secara otomatis mencatat setiap aktivitas, mulai dari siapa, apa, kapan, di mana, yang fungsinya ini adalah sebagai kontrol detektif bawaan, yang sifatnya rinci dan memperkuat akuntabilitas. Dan ketiga adalah potensi skalabilitas, di mana sistem cloud-based memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk beradaptasi dengan volume transaksi yang terus meningkat, tanpa investasi hardware yang begitu besar. Selanjutnya membahas tentang weakness atau kelemahan, di mana pertama, tentunya dari biaya dan kompleksitas implementasinya. Investasi awal untuk ERP dan infrastruktur keamanan cyber yang sifatnya komprehensif tentunya akan memakan biaya yang sangat tinggi, yang mana dapat menjadi hambatan bagi UMKM dan perusahaan yang baru saja mau untuk bertransformasi. Lalu kedua, datang dari ketergantungan pada vendor, di mana ketergantungan pada penyedia software dan pemeliharaan pihak ketiga tentunya bisa menimbulkan risiko untuk melemahnya kontrol internal jika tidak ada perjanjian tingkat layanan yang ketat. Yang ketiga adalah risiko human error yang tergolong tinggi. Jadi meskipun sistem itu otomatis, kesalahan konfigurasi, kesalahan input data oleh pengguna yang tidak terlatih, ataupun penyalahgunaan hak akses tetap menjadi sumber kelemahan internal yang utama. Kemudian peluangnya adalah pertama dari dukungan regulasi dan juga standar akuntansi, di mana OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI berkolaborasi dengan Bank Indonesia secara aktif memperbarui standar untuk mendorong transparansi digital dan pengungkapan secara berkelanjutan. Hal ini tentunya menjadi peluang untuk menyelaraskan kontrol sistem informasi akuntansi dengan praktik good corporate governance yang terbaik. Kedua, peluangnya adalah teknologi blockchain dan juga triple entry accounting. Jadi blockchain menawarkan peluang revolusioner untuk menerapkan triple entry accounting dan menciptakan ledger eksternal yang immutable dan transparan yang dapat menjamin integritas data lebih baik lagi. Kemudian, terkait ketersediaan AI atau machine learning, di mana teknologi analisis data memungkinkan suatu perusahaan itu untuk menggunakan model yang prediktif untuk kontrol detektif yang lebih canggih dan fraud detection yang jauh lebih efektif dibandingkan kontrol yang berbasis aturan-aturan tradisional. Lalu selanjutnya membahas terkait ancaman, di mana eskalasi serangan cyber, yaitu ancaman seperti ransomware dan juga zero-day exploits terus berevolusi, yang dapat mengancam ketersediaan sistem dan integritas data sistem informasi akuntansi. Lalu kedua, perubahan standar global yang begitu cepat, di mana harmonisasi standar akuntansi internasional dan munculnya tuntutan terhadap pelaporan ESG atau Environmental Social Governance memaksa sistem informasi akuntansi untuk beradaptasi dengan cepat, yang mana dapat menimbulkan risiko kepatuhan apabila sistem tidak fleksibel. Yang ketiga adalah terkait persaingan global, di mana kelemahan kontrol internal dan juga integritas data bisa merusak reputasi suatu perusahaan di mata investor global, yang nantinya menghambat akses pendanaan dan kemitraan. Nah, di sini tentunya suatu perusahaan dapat mengkombinasikan strength opportunity untuk berinovasi dan juga weakness threat untuk memitigasi risikonya. Nah, terkait
strength opportunity tentunya dapat memanfaatkan kekuatan dari audit trail dan big data untuk mengadopsi AI atau data analytics sebagai control continuous monitoring. Lalu kontrol tersebut mengubah data historis menjadi alat prediktif risiko. Kemudian dari weakness opportunities dapat mengatasi kelemahan sumber daya manusia dengan memanfaatkan peluang pelatihan profesional dan integrasi kontrol yang lebih mudah. Desain kontrol harus meminimalkan intervensi manual yang mengurangi risiko weakness. Kemudian dari strength threat, yaitu memanfaatkan kekuatan efisiensi dan skalabilitas untuk konsisten berinvestasi pada general controls yang tingkat tinggi untuk menangkal ransomware dan juga ancaman cyber lainnya. Lalu dari weakness threat, di mana dapat mengatasi tingginya biaya investasi dengan memprioritaskan kontrol yang diwajibkan oleh yang tercantum dalam regulasi, yang dapat memastikan investasi dialokasikan pada risiko tinggi untuk menghindari denda ataupun sanksi kepatuhan. Kemudian selanjutnya membahas terkait IT General Controls. Dan di sini terkait fondasi keamanan infrastruktur, di mana IT General Controls ini menjadi satu fondasi yang memastikan bahwa lingkungan komputasi tempat sistem informasi akuntansi itu beroperasi adalah aman dan juga terkelola dengan baik. Nah, kegagalan di level ini, misalnya administrator sistem yang memanipulasi database, dapat merusak integritas seluruh data akuntansi dan tanpa terdeteksi oleh application controls. Yang dapat dilakukan adalah kontrol akses logis. Hal itu merupakan implementasi teknis dari prinsip pemisahan tugas atau segregation of duties dan otorisasi pada komponen COSO. Yang pertama, dapat melalui kontrol autentikasi lanjut, yaitu menerapkan multi-factor authentication untuk akses ke server ataupun database sistem informasi akuntansi yang melampaui autentikasi kata sandi tunggal. Kemudian melalui role-based access control, di mana hak akses tidak diberikan berdasarkan individu, tetapi berdasarkan peran pekerjaan, misalnya peran petugas piutang, dan petugas piutang tersebut memiliki hak read-write pada modul penjualan, tetapi hanya hak read pada modul pembayaran gaji. Memastikan segregation of duties tersebut diterapkan sistematis. Kemudian terkait kontrol manajemen perubahan, di mana prosedur yang mengatur modifikasi program, database, atau operating system. Di sini kontrolnya ditujukan untuk mencegah fraud yang disisipkan melalui source code yang dimodifikasi atau error system yang disebabkan oleh pembaruan yang tidak teruji. Pertama, pemisahan lingkungan. Penggunaan lingkungan pengembangan atau development, pengujian dan produksi yang terpisah. Programmer hanya memiliki akses ke lingkungan development dan dilarang untuk mengakses production secara langsung. Kemudian otorisasi formal. Jadi setiap perubahan pada sistem informasi akuntansi harus didokumentasikan, disetujui oleh manajemen dan komite audit, terutama perubahan pada logika akuntansi, dan diuji untuk memastikan tidak ada fungsi yang rusak. Terkait kontrol operasi dan pemulihan bencana, Operation NDRP, kontrol ini menjamin ketersediaan sistem untuk kelangsungan operasional dan juga pelaporan. Dapat melakukan, pertama, backup dan restore otomatis, di mana sistem harus melakukan backup data akuntansi secara teratur, minimal seperti harian, ke lokasi yang terpisah untuk memitigasi serangan ransomware yang dapat mengenkripsi server utama. Kemudian dengan disaster recovery plan, yaitu dokumen dan prosedur yang teruji untuk memulihkan sistem informasi akuntansi dan juga data-data krusial dalam batas waktu yang dapat diterima setelah bencana cyber ataupun fisik. Selanjutnya mengenai application control, di mana di sini dapat melalui kontrol input data untuk mencegah kesalahan dari sumbernya. Jadi tahap input adalah titik terlemah dari sistem informasi akuntansi karena melibatkan
interaksi pengguna dan rentan terhadap human error ataupun manipulasi. Kontrol yang dirancang harus sifatnya ini preventif. Pertama, dapat dilakukan uji kewajaran. Kontrol ini membandingkan input data dengan nilai yang telah ditetapkan sebagai standar. Contohnya, kalau misalkan pesanan pembelian melebihi 1 miliar, sistem harus secara otomatis ini melakukan penahanan pesanan tersebut dan mengarahkannya ke otorisasi level direksi, meskipun user memiliki batas wewenang transaksi yang normal. Lalu yang kedua adalah uji keberadaan, di mana memastikan semua kode identifikasi, misalnya nomor vendor, nomor rekening, ataupun kode barang yang diinput itu sudah terdaftar dalam master file sistem informasi akuntansinya itu tersendiri, yang mana tujuannya mencegah pembuatan vendor fiktif untuk tujuan fraud pembayaran. Kemudian yang ketiga dapat melalui uji kelengkapan, di mana memastikan semua bidang data yang diwajibkan, misalnya seperti tanggal, jumlah otorisasi, sudah terisi sebelum formulir dapat diproses. Nah, kedua ini dari kontrol processing dan master file, di mana kontrol ini fokusnya itu pada pemeliharaan integritas data saat diolah oleh sistem dan disimpan. Pertama, dapat melalui zero balance test, kontrol utama dalam pemrosesan jurnal. Jadi sistem ini memastikan bahwa jumlah debit selalu sama dengan saldo kredit sebelum transaksinya diposting ke buku besar. Kontrol ini tujuannya itu untuk menjamin akurasi dan konsistensi catatan keuangan. Lalu kedua dengan kontrol pemeliharaan master file, di mana data master file misalnya seperti data pelanggan, data vendor, adalah aset yang krusial, sehingga kontrol itu harus mencakup pertama, pemisahan tugas, di mana individu yang mengotorisasi transaksi kas dilarang untuk memiliki hak memodifikasi master file vendor. Hal ini untuk mencegah vendor fiktif. Lalu melalui mekanisme right protection, di mana mencegah modifikasi data historis yang telah diposting dan juga sudah diaudit. Dan di sini yang ketiga adalah rekonsiliasi otomatis, di mana perancangan sistem informasi akuntansi ini harus mencakup model rekonsiliasi otomatis antara subsidiary ledger, misalnya piutang usaha dengan general ledger, serta rekonsiliasi bank harian untuk mendeteksi error ataupun fraud yang terjadi selama pemrosesan. Kontrol yang ketiga adalah kontrol output dan pelaporan. Kontrol ini memastikan data yang dikeluarkan sistem, yaitu berupa laporan keuangan, invoice, itu sifatnya akurat dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dapat dilakukan melalui enkripsi laporan sensitif, yaitu laporan keuangan ataupun payroll yang didistribusikan harus dienkripsi untuk menjamin kerahasiaannya dan dapat dijamin integritas selama transmisinya berlangsung, terutama dalam lingkungan cloud. Lalu melalui verifikasi dengan kontrol total, di mana total output laporan, misalnya total penjualan harian, harus direkonsiliasi dengan kontrol total yang dicatat secara independen untuk memastikan tidak ada data yang hilang ataupun salah proses. Selanjutnya adalah terkait continuous monitoring. Jadi perubahan mendasar dalam perancangan kontrol sistem informasi akuntansi di era digital ini adalah pergeseran filosofi dari pengendalian yang periodik atau bersifat historical dan berbasis sampling menjadi pemantauan dan pengauditan berkelanjutan, atau disebut juga continuous monitoring atau continuous auditing yang bersifat real time dan mencakup 100% transaksi. Di sini pertama membahas terkait informasi dan komunikasi yang efektif atau COSO komponen 4. Sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi dan komunikasi yang krusial. Kontrol di level ini menjamin bahwasannya informasi yang relevan dikomunikasikan tepat waktu. Pertama dari standarisasi bahasa data, di mana penggunaan standar pelaporan terstruktur seperti Extensible Business Reporting Language memungkinkan komunikasi dan pelaporan keuangan yang efisien ke regulator, meningkatkan transparansi dan mengurangi waktu audit. Lalu yang kedua, saluran komunikasi formal, di mana sistem informasi akuntansi harus diintegrasi dengan sistem notifikasi dan juga dashboard yang memberikan informasi real time tentang status kontrol seperti alert
alert otomatis ketika ambang batas transaksinya itu telah terlampaui, ataupun ketika backup data gagal. Lalu pemantauan dan pengauditan berkelanjutan, yaitu COSO komponen 5, di mana pemantauan berkelanjutan itu merupakan acuan untuk memastikan efektivitas kontrol sistem informasi akuntansi di masa depan. Melalui pertama mekanisme continuous auditing. Kontrol ini menggunakan software data analytics untuk mengekstraksi 100% data transaksi dan mengujinya terhadap serangkaian aturan kontrol yang sudah ditetapkan. Misalnya, memeriksa semua transaksi kas yang nominalnya melebihi 10 juta. Kemudian melalui deteksi anomali otomatis, di mana sistem continuous monitoring itu dilatih untuk mencari anomali atau pola-pola yang di luar standar deviasi normal yang dapat mengindikasi fraud ataupun kesalahan. Hal tersebut tentunya jauh lebih efektif dibandingkan audit berbasis sampel yang rentan terhadap risiko audit. Kemudian terkait implementasi early warning system, di mana hasil continuous monitoring memberikan early warning system secara otomatis yang mengirimkan peringatan kepada compliance officer ataupun audit internal segera setelah pelanggarannya terdeteksi, yang memungkinkan tindakan korektif dilakukan dalam hitungan jam, jadi bukan bulan lagi gitu. Hal ini secara signifikan meningkatkan efisiensi proses tindak lanjut. Kemudian terkait teknologi disruptif, di mana perancangan kontrol strategis harus memanfaatkan peluang teknologi disruptif untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif dan menjamin keandalan data yang tertinggi. Pertama, terkait integrasi blockchain sebagai kontrol kriptografis, di mana teknologi blockchain adalah mekanisme kontrol preventif yang secara fundamental ini mengubah cara sistem informasi akuntansi itu menjamin integritas data. Di sini jaminan data immutable atau yang tidak dapat diubah. Dengan blockchain, setiap transaksi dicatat dalam blok yang terenkripsi dan terhubung secara kriptografis ke blok sebelumnya setelah transaksi ditambah dan divalidasi oleh jaringan. Jadi catatan tersebut menjadi permanen dan tidak dapat dimanipulasi tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Hal ini menghilangkan salah satu risiko fraud yang terbesar, yaitu manipulasi catatan buku besar oleh internal perusahaan. Lalu terkait triple entry accounting sebagai kontrol struktural. Jadi penerapan triple entry accounting ini di mana ledger internal perusahaan di hash ke ledger eksternal yang terdistribusi menciptakan kontrol yang tidak perlu lagi bergantung pada kepercayaan tunggal. Jadi auditor bisa memverifikasi transaksi secara independen dan juga real time menggunakan hash ini, yang secara radikal bisa meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Lalu membahas terkait peran AI sebagai kontrol prediktif, di mana AI di sini khususnya adalah mengacu pada machine learning, memberikan kapabilitas kontrol yang melampaui kemampuan detektif berbasis aturan. Dan di sini membahas terkait analisis anomali anti-fraud, di mana model AI ini akan dilatih untuk membandingkan perilaku transaksi baru dengan profil risiko historis. Contohnya, AI bisa mendeteksi pola yang spesifik dan sulit untuk ditemukan oleh kontrol tradisional, seperti pemecahan transaksi yang besar menjadi transaksi kecil atau split transaction yang dilakukan oleh satu karyawan di bawah batas otorisasi, atau perubahan mendadak pada master file vendor yang diikuti dengan pembayaran cepat. Kemudian terkait otomatisasi penilaian risiko, di mana AI bisa membantu fungsi audit internal ataupun kepatuhan dalam melakukan penilaian risiko secara dinamis, dan AI terus-menerus memindai data operasional, cyber, dan regulasi, memberikan risk map yang selalu diperbarui kepada manajemen yang memungkinkan alokasi sumber daya kontrol yang sifatnya optimal. Selanjutnya membahas terkait roadmap, implementasi, dan good corporate governance, di mana untuk mencapai sistem informasi akuntansi yang andal dan bersifat transparan, tentunya perusahaan harus mengimplementasikan kontrol-kontrol melalui 4 tahapan, di mana tahap yang pertama itu adalah fondasi tata kelola atau culture, berfokus pada penguatan control environment dan information and communication.
melalui aktivitas penetapan etika digital dan kebijakan segregation of duties secara formal, dan investasi pada pelatihan sumber daya manusia. Dan di tahapan kedua yaitu pengamanan sistem ataupun melalui implementasi IT General Control, dengan fokus utamanya itu memitigasi ancaman cyber dan risiko ketersediaan. Aktivitasnya adalah implementasi multi-factor authentication atau MFA, dan juga role-based access control yang dapat dilakukan secara ketat, di mana control change management secara formal dan prosedur DRP yang teruji. Dan di tahap ketiga adalah melalui penguatan proses bisnis, berfokus pada memitigasi kelemahan human error dan juga fraud operasional, di mana aktivitasnya adalah otomatisasi uji kewajaran, uji saldo nol, dan juga rekonsiliasi. Berfokus pada controls at the source atau input. Di tahap keempat adalah optimasi dan inovasi kontrol, di mana berfokus pada pemanfaatan peluang dan menciptakan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Aktivitasnya itu mengimplementasikan continuous monitoring berbasis AI atau data analytics, dan juga integrasi percontohan blockchain untuk transaksi yang sifatnya sensitif. Kemudian implikasi daripada tata kelola perusahaan itu tersendiri adalah selanjutnya implikasi pada tata kelola perusahaan, di mana pada akhirnya efektivitas perancangan kontrol sistem informasi akuntansi adalah indikator langsung dari kualitas good corporate governance bagi suatu perusahaan. Pertama, terkait akuntabilitas, di mana kontrol yang kuat menjamin bahwa direksi dan dewan komisaris itu bisa mendukung asersi laporan keuangan dengan tingkat keyakinan memadai. Kemudian dewan komisaris memiliki tanggung jawab eksplisit untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern perusahaan. Yang kedua itu terkait kepercayaan stakeholder. Di era digital ini, sistem informasi akuntansi yang transparan dan memiliki mekanisme kontrol yang teruji, terutama melalui blockchain yang independen, tentunya dapat meningkatkan kepercayaan bagi investor, lender, dan pasar terhadap kredibilitas data keuangan perusahaan, yang mana menjadi syarat untuk menuju Indonesia maju di kancah ekonomi global. Sekarang kita akan membahas untuk bab 4, yaitu penutup. Kita mulai dari 4.1, kesimpulan. Kesimpulannya, analisis evaluasi pengendalian internal yang terstruktur pada sistem informasi akuntansi menunjukkan bahwa keunggulan operasional dan tata kelola hanya tercapai bila 3 unsur kunci bergerak bersama. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian atau control environment. Maksudnya, lingkungan pengendalian atau control environment yang kuat mengandung nilai integritas, kompetensi SDM, dan tone at the top, dapat mengarahkan perilaku organisasi sehingga kontrol lain bekerja dengan efektif. Yang kedua, arsitektur sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, mulai dari desain proses, flow, master data, otorisasi, hingga pemilihan teknologi, modular, API ready, meminimalkan celah error dan fraud, sekaligus mempercepat informasi lintas fungsi. Yang ketiga, kontrol berlapis dan berkelanjutan. ITGC yang baik, akses, perubahan, operasi teknologi informasi, disinergikan dengan application controls, atau validasi input, pemeriksaan kelengkapan, rekonsiliasi otomatis, serta continuous monitoring berbasis analitik, sehingga anomali dapat dideteksi sejak dini. Kita lanjut ke bab 4.2, yaitu implikasi teoretis dan praktis. Kita mulai dari pertama, implikasi teoretis. Dampak atau kontribusi hasil penelitian terhadap ilmu pengetahuan atau teori. Pertama, kita mulai dengan konsistensi eksekusi menjadi desain semata. Maksudnya, desain kontrol yang benar tidak otomatis efektif tanpa disiplin of execution. Secara teoritis, ini memperkuat pandangan bahwa kontrol effectiveness adalah fungsi dari, pertama, kesesuaian desain dengan risiko proses. Yang kedua, konsistensi implementasi dalam siklus hidup sistem, dari operasi, perubahan, dan pemantauan. Implikasinya, model evaluasi kontrol menilai bukan hanya kontrol desain, tetapi juga kontrol operating effectiveness dan maturity organisasi. Lalu, yang kedua ada
sistem informasi akuntansi sebagai enabler CGC dan manajemen resiko. Integrasi COSO ITGC application Contrast Data Quality menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi bukan sekedar alat pencatat, melainkan arsitektur tata kelola yang mengorkestrasi otorisasi, akuntabilitas, dan auditabilitas. Teori sistem informasi akuntansi memposisikan data governance, audit trail, dan segregation of duties atau SOD sebagai variabel mediasi antara infrastruktur teknologi informasi dan kualitas pelaporan atau keputusan. Selanjutnya ada peran analitik atau AI dan proses mining dalam continuous assurance. Analitik mendukung peralihan dari sample-based testing ke populasi penuh dan dari uji pasca fakta ke pemantauan mendekati real time. Kerangka audit internal perlu memasukkan model deteksi anomali dan indikator kesehatan kontrol sebagai komponen standar. Selanjutnya, ada blockchain sebagai pelengkap, bukan substitusi. Secara teoretis, blockchain menambah non-repudisi dan end-to-end traceability, namun manfaatnya konseptual pada proses membutuhkan multi-party trust. Penelitian sistem informasi akuntansi perlu mengembangkan kriteria kelayakan, misalnya kepadatan interorganisasional, kebutuhan jejak bukti, biaya koordinasi, untuk adopsi blockchain yang tepat sasaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implikasi praktis. Untuk dampak atau manfaat hasil penelitian untuk praktik di dunia nyata, kita ada beberapa. Pertama, kita mulai dari arsitektur dan dokumentasi sistem informasi akuntansi yang modular. Maksudnya, pisahkan modulnya dari general ledger, accounts payable, account receivable, inventory, fixed asset, payroll, dan lainnya dengan integrasi via API atau ETL standar. Lengkapi data dictionary, kamus akun, dan peta aliran data antar modul. Yang kedua, ITGC yang ketat dan teruji. Jadi maksudnya RBAC dan list privilege, multi-factor authenticational, khusus akses istimewa, privilege access monitoring, change management tersertifikasi, permintaan uji persetujuan rilis, backup dan disaster recovery yang diuji secara berkala. Lalu ada application controls yang melekat pada proses. Maksudnya, validasi input seperti format atau range atau mandatory, kontrol kelengkapan, sequence check, batch control totals, three-way match dari PO, GR, invoice, dan rekonsiliasi otomatis antar subledger dengan general ledger. Setelah itu ada data governance dan integritas data sebagai backbone. Standar master data, data lineage, data quality rules dari validity, completeness, timeliness, dan audit trail end-to-end. Lalu continuous monitoring dengan dashboard control. Jadi KPI control misalkan seperti late posting, akses anomali, control of rights, suspicious journals, alarm ambang batas, dan playbook penanganan. Lalu ada adopsi analitik atau AI bertahap dan terukur. Jadi kita bagi ke 3 tahap. Tahap pertama, rule-based and outlier detection. Tahap kedua, proses mining untuk deviasi alur nyata versus standard operating procedure. Lalu tahap 3, risk scoring transaksi. Setelah itu ada blockchain secara selektif pada use case bernilai tinggi. Maksudnya proses dengan kebutuhan traceability pilihan lintas pihak. Misalnya, procure to pay, lintas vendor atau logistik. Lalu kita lanjut untuk bab 4.3. Pertama kita membahas tentang keterbatasannya. Keterbatasan penelitian atau analisis. Yang pertama ada perbedaan konteks dan kematangan teknologi informasi antar organisasi. Jadi, rekomendasi yang efektif di organisasi besar belum tentu fit atau cocok dengan UKM dengan sumber daya terbatas.
Lalu yang kedua, ketergantungan pada kualitas data dan tata kelola. Maksudnya, model analitik atau AI hanya sebaik data latihnya. Data drift dan inkonsistensi master data dapat menurunkan akurasi. Yang ketiga, biaya, kompleksitas perubahan data, perubahan dan kesiapan sumber daya manusia. Investasi teknologi informasi tanpa change management dan enablement berujung adopsi rendah. Jadi dampaknya dari shadow IT, manual workaround, dan control bypass. Lalu ada blockchain, fit for purpose, belum universal. Jadi asumsi bahwa blockchain itu selalu meningkatkan keandalan, mempunyai dampak seperti kompleksitas dan biaya tanpa nilai tambah setara. Lalu ada isu privasi dan regulasi data lintas yurisdiksi. Maksudnya, penggunaan data untuk analitik dapat bersinggungan dengan pembatasan privasi atau kepemilikan data. Selanjutnya kita akan bahas untuk 3.2 arah lanjutan. Arah lanjutan dari penelitian atau analisis. Pertama, ada pengukuran ROI, kontrol yang terstandar. Jadi fokusnya adalah menghubungkan kontrol ke hasil bisnis, penurunan insiden, penghematan jam kerja, lebih cepat close, dan penurunan audit findings. Lalu ada proses mining plus streaming analytics untuk continuous auditing. Fokusnya adalah pada deteksi deviasi proses dan anomali transaksi secara mendekati real time. Lalu yang ketiga, kerangka model risk management untuk AI. Untuk validasi, dokumentasi, dan pengawasan model, versi data latih, metrik performa, bias. Setelah itu ada pilot blockchain bernilai tinggi. Fokusnya adalah proses lintas pihak dengan kebutuhan traceability tinggi, misalnya konsinyasi, trade finance, dan lain-lain. Setelah itu ada penguatan security and privacy by design. Fokusnya adalah kriptografi modern, key management, data retention, dan confidential computing untuk beban sensitif. Untuk bagian 4.4, yaitu rekomendasi. Berlandaskan analisis yang sudah penulis buat, berikut adalah beberapa rekomendasi implementatif agar mudah dieksekusi. Yang pertama, kita perkuat control environment. Tegaskan tone at the top terkait integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas. Upskilling sumber daya manusia akuntansi dengan teknologi informasi tentang pengendalian internal, resiko teknologi informasi, dan secure by design. Yang kedua, tetapkan data governance dan integritas data. Susun data dictionary, standar kode akun, dan master data management. Lalu, terapkan kontrol validasi di titik input, rekonsiliasi otomatis antar modul, dan audit trail end-to-end. Lalu yang ketiga, kokohkan ITGC. Implementasikan RBAC and least privilege, multi-factor authentication, dan privilege access monitoring. Formalkan change management, seperti permintaan uji persetujuan rilis, disertai segregation of duties atau SOD. Lalu, terapkan backup DRP yang diuji berkala. Yang keempat, optimalkan application controls di sistem informasi akuntansi. Maksudnya, rancang form dan workflow dengan field checks, range atau format checks, control totals, dan three-way match untuk siklus utama. Lalu, standarkan dokumen elektronik dan e-sign dengan temper e-evidence. Lalu kelima, ada bangun continuous monitoring. Buat dashboard kontrol untuk indikator anomali jurnal, late posting, akses tak wajar, error rates. Jalankan root cause analysis dan playbook penanganan pengecualian. Keenam, ada adopsi analitik atau AI secara bertahap. Di fase pertama, kita gunakan rules-based and outlier detection. Lalu yang fase keduanya, kita gunakan proses mining
untuk memetakan deviasi proses. Dan untuk fase ketiga, kita ML risk scoring pada transaksi beresiko tinggi. Lalu ada eksplorasi blockchain secara selektif. Jadi prioritaskan area dengan kebutuhan non-repudiasi dan traceability tinggi. Lakukan pilot terbatas, evaluasi biaya, manfaat, dan dampak kepatuhan sebelum scale up. Kedelapan, selaraskan dengan GCG dan kepatuhan. Jadi pemetaan kontrol, ketujuan COSO dan regulasinya. Pengujian efektivitas dari desain dan operasional secara berkala, pelaporan ke komite audit atau manajemen. Lalu yang terakhir, yang ke-9, susun roadmap implementasi untuk jangka waktu 12-24 bulan atau 1-2 tahun. Jadi yang pertamanya itu kita gunakan untuk quick wins dari 0-3 bulan pertama, kebijakan akses, logging, validasi input kritikal, rekonsiliasi otomatis dasar. Lalu tahap kedua, untuk tahap dalam 3-12 bulan, itu ada build, maksudnya ada data governance formal, perluasan application controls, dashboard monitoring, change management penuh. Lalu yang ketiga adalah scale, dalam jangka waktu di 12-24 bulannya. Proses mining, ML-based anomaly detection, wallet blockchain terpilih, penguatan DRP. Jadi dengan demikian, organisasi yang menata ulang pengendalian internal dan merancang sistem informasi akuntansi secara terpadu, berlandaskan COSO, ITGC Application Controls, Data Integrity, serta Continuous Monitoring, akan lebih siap menghadapi kompleksitas proses, tuntutan kepatuhan, dan dinamika risiko modern. Pendekatan bertahap namun konsisten, dipimpin oleh tone at the top dan disiplin eksekusi. Memastikan manfaat yang terukur, yaitu pelaporan lebih andal, proses lebih efisien, dan tata kelola yang lebih kuat. Sekian dari kami, terima kasih.